Shalom, selamat siang semuanya. Untuk membuka ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Kau telah berikan pada kami pada hari ini. Tuhan, saat ini kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan dan untuk memuji nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama.
Shalom semuanya yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali kita mengucap syukur pada siang hari ini karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita bisa menjalani kehidupan ini penuh dengan sukacita. Dan bukan itu saja saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa ada satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh merenungkan firman-Nya, untuk kita boleh belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan mengawalinya dengan sebuah doa. Baik, kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa, yang Tuhan limpahkan pada kami anak-anak-Mu, mulai dari kesehatan dan juga kekuatan yang membuat kami merasa sukacita dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami waktu yang begitu luar biasa untuk kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, untuk kami boleh kembali belajar firman Tuhan, yang mana sejatinya firman Tuhan adalah pegangan, adalah pedoman bagi setiap orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua untuk memberikan kami hikmat agar kami boleh merenungkan setiap pembelajaran pada siang hari ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Sekali lagi shalom semuanya. Hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Namun fokus kita hanya di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 saja. Dan tema yang kita pelajari hari ini ialah berkat dan hikmat. Saya akan bacakan ayatnya, yaitu Amsal pasal yang ketiga ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Namun nanti kita hanya fokus di ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 18 berbunyi, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia." Hari ini kita sangat bersyukur karena kita diberikan pengajaran mengenai nasihat untuk tidak menolak didikan Tuhan, untuk tidak menolak ajaran Tuhan melalui firman-Nya. Dan juga untuk kita tidak merasa bosan ketika kita diperingatkan untuk belajar firman Tuhan. Ketika kita melihat realita kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing, apakah kita memiliki semangat ketika kita mau belajar firman Tuhan? Apakah kita siap ketika kita dididik oleh firman Tuhan? Itu adalah sebuah pernyataan yang bisa kita berikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita siap belajar firman Tuhan? Apakah kita siap dididik oleh firman Tuhan? Firman Tuhan pada siang hari ini menasihatkan kita untuk jangan menolak didikan Tuhan. Mengapa kita jangan menolak didikan Tuhan? Karena kita memahami bahwa di dalam didikan firman Tuhan
mengandung berbagai macam manfaat yang bisa kita terima ketika kita mau belajar firman Tuhan. Kita bisa belajar dari 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. 4 hal inilah yang kita akan terima ketika kita mau taat untuk dididik di dalam pengajaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengajarkan kita melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Mana yang baik dan mana yang salah. Sehingga kita bisa memilih untuk melakukan yang baik dan menolak yang salah. Itulah yang kita dapatkan ketika kita belajar firman Tuhan. Pengajarannya tidak akan sia-sia. Karena pengajarannya adalah sebuah kebenaran yang bisa membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan juga dapat menyatakan kesalahan di dalam hidup kita. Dari mana kita bisa mengetahui ketika kita melakukan kesalahan di dalam hidup kita? Jawabannya adalah ketika kita belajar firman Tuhan. Ketika kita giat mendekatkan diri kepada Tuhan dan mau merenungkan setiap firman-Nya, disitulah kita dapat melihat, bercermin di dalam kehidupan kita pada saat apa yang kita lakukan, apakah sudah benar atau tidak. Kalau setiap orang yang tidak taat untuk belajar firman Tuhan, dia tidak akan memahami ketika dia melakukan kesalahan. Kesalahan itu tidak akan dinyatakan di dalam hidupnya, karena dia tidak belajar firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang belajar firman Tuhan akan memahami bahwa firman Tuhan tersebut akan menyatakan di dalam diri orang tersebut bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Jadi penting bagi kita untuk belajar firman Tuhan supaya kita dapat memahami apa yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, firman Tuhan juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Ketika kita sudah paham apa yang kita lakukan sangatlah salah sesuai dengan firman Tuhan, sangat bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak boleh melakukannya lagi. Kita harus memperbaiki kelakuan kita, karena itulah yang dihendaki firman Tuhan. Itulah yang didapatkan ketika seorang sudah belajar firman Tuhan. Dia mampu memperbaiki kelakuannya. Karena firman Tuhan sejatinya membawa orang ke arah sebuah perubahan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang keempat ialah mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang bisa hidup. Di mana ketika kita menghidupi firman Tuhan itu akan hidup di dalam diri kita masing-masing, karena firman Tuhan adalah sebuah kebenaran. Itulah pentingnya kita belajar firman Tuhan. Oleh itulah nasihat pada siang hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak menolak firman Tuhan, untuk kita tidak bosan ketika kita diperingatkan untuk belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat bermanfaat untuk setiap orang yang mau dengan ketulusan, dengan kerendahan hati untuk diajar, dididik oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dan ayat yang kedua berkata, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Gambaran firman Tuhan ketika mendidik seseorang yang mau belajar firman Tuhan seperti seorang ayah kepada anaknya, di mana seorang ayah pasti mengasihi anaknya, seorang ayah pasti sangat sayang kepada anaknya. Tidak mungkin seorang ayah memberikan pengajaran yang salah kepada anaknya, dan tidak mungkin seorang ayah menjerumuskan anaknya ke suatu hal yang tidak baik
Itulah gambaran firman Tuhan. Itulah gambaran didikan yang dilakukan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Tidak mungkin firman Tuhan membawa orang ke dalam kesesatan. Tidak mungkin firman Tuhan membuat orang menjadi berperilaku yang salah. Karena firman Tuhan sejatinya memberikan pengajaran, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Yang mau kita pelajari seketika ketika kita belajar firman Tuhan adalah kita bisa mengaplikasikan pengajaran firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bisa mengikuti setiap kehendak yang Tuhan tentukan melalui kehendak-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini tema yang kita pelajari berbicara mengenai berkat dan hikmat. Setiap orang pasti ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Setiap orang pasti ingin mendapatkan hikmat dari Tuhan. Tetapi bagaimana cara setiap orang bisa mendapatkan berkat atau hikmat dari Tuhan kalau dia sendiri tidak mau membiasakan diri untuk dididik oleh firman Tuhan? Kita mau mendapatkan berkat Tuhan, kita mau mendapatkan hikmat Tuhan, tetapi kita tidak mau dididik oleh Tuhan, itu adalah sebuah hal yang sangat mustahil. Jika kita mau mendapatkan berkat dari Tuhan, jika kita mau mendapatkan hikmat dari Tuhan, tentunya kita harus mau dididik oleh Tuhan. Tentunya kita harus mau dididik oleh pengajarannya melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Di sini banyak sekali pengajaran yang Tuhan berikan untuk kita bisa pelajari di dalam kehidupan kita masing-masing. Terlebih mengenai berkat dan juga mengenai hikmat. Jikalau kita mau mendapatkan berkat dari Tuhan, jikalau kita mau mendapatkan hikmat dari Tuhan, tentunya kita harus mau belajar firman Tuhan. Kita harus memiliki keterbukaan di dalam diri kita untuk kita dengan sukarela siap dan taat dididik oleh firman Tuhan. Ketika kita mau dididik oleh firman Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, hikmat tersebutlah yang akan membawakan sebuah kebahagiaan kepada kita semua. Dan kebahagiaan itu, itulah berkat yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Dan itu semua diawali ketika kita mau belajar taat atau ketika kita mau belajar dididik oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kecenderungan orang memang mau mendapatkan sebuah hal kebaikan di dalam dirinya secara praktis. Itu adalah sifat yang dibawakan oleh dosa di dalam setiap kehidupan orang. Sehingga orang ingin segala sesuatunya praktis di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Memang ketika kita taat atau ketika kita belajar firman Tuhan, kita dibawa untuk keluar dari posisi zona nyaman kita. Seolah-olah kita harus mengalami sebuah hal yang tidak sesuai atau yang dapat membuat kita mengeluh dan membuat kita jauh dengan Tuhan. Itulah hal yang sering kita alami ketika kita mau belajar atau ketika kita mau dididik oleh Tuhan. Kita sulit sekali untuk menempatkan posisi kita mengikuti kehendak-Nya ketika kita sudah berada di posisi zona nyaman yang sudah ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi kita harus percaya bahwa rencana Tuhan di dalam hidup kita, meskipun itu sulit, meskipun itu membuat kita harus memiliki usaha yang lebih di dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan adalah sempurna. Bahwa ketika kita mengikuti rencana Tuhan, disitulah ada sebuah keberhasilan dan ujungnya membuat kita mendapatkan hasil yang manis.
Disinilah kita bisa mendapatkan dan melihat berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Karena kita sudah terlebih dahulu mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan. Dan pengajaran dari firman Tuhan tersebut memberikan kita memahami. Karena kita sudah mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan hikmat yang kita berasal dari Tuhan tersebut akan membuat kita menuntun ke arah yang berbahagia, yang bisa kita sebut itu adalah sebuah berkat yang bisa kita terima di dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita, di mana poin yang pertama adalah supaya kita tidak menolak firman Tuhan, supaya kita tidak menolak didikan Tuhan. Dan poin yang kedua, setelah kita tidak menolak didikan firman Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan akan membawa kita berbahagia karena berkat-berkatnya akan dicurahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita bisa merenungkan firman Tuhan ini dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, bahwa memang bahwa kita sebagai anak Tuhan harus membiasakan diri mau taat, dididik oleh didikan Tuhan melalui pengajaran firman-Nya. Kita jangan mau menerima yang enak-enaknya saja. Kita jangan mau meminta berkat saja kepada Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami. Tuhan, tolong berkati kami. Berikan berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tapi tidak mau dididik. Sebagai anak Tuhan, kita harus mau dididik. Dan ketika kita mau dididik, disitulah kita bisa melihat hikmat Tuhan. Dan hikmat itu akan yang membawa kita penuh dengan sukacita karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa akan dicurahkan kepada anak-anaknya yang mau dididik dengan setia oleh Tuhan melalui firman-Nya. Demikianlah renungan yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Kiranya memberkati kita semua untuk kita mau membiasakan diri kita dididik oleh Tuhan melalui pengajarannya, melalui firman-Nya yang bisa kita pelajari setiap saat di dalam Alkitab ini, supaya kita dapat memahami hikmat Tuhan di dalam diri kita, dan hikmat itu akan menuntun kita ke dalam sebuah kebahagiaan yang di dalamnya ada berkat yang berasal dari Tuhan. Inilah renungan kita pada siang hari ini, kiranya memberkati kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menutup renungan ini dengan sebuah doa. Kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus siap dididik, harus siap diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya, supaya kami memahami segala kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dalam aplikasi kehidupan kami masing-masing, anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Kami memahami Tuhan bahwa kami adalah makhluk yang terbatas di dalam banyak hal pada saat kami menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami meminta Tuhan hadir di dalam hidup kami sebagai sumber penolong untuk kami dapat menjalani kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang memberkati kami pada siang hari ini. Biarlah kami boleh merenungkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.